Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kompetensi guru, pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Desti Elvitasari MPD. Saya merupakan guru biologi dari SMA Bangun Citarum Biak, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyampaikan bahwasannya saya merupakan salah satu peserta uji kompetensi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan lingkungan, di mana materi ini disampaikan kepada siswa kelas 10 semester genap. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi ini dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan menggunakan pendekatan SET, Science, Environment, Technology, and Society. Besar harapan saya agar Bapak Ibu dosen penguji dapat menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Saya mohon saran serta masukannya agar ke depan saya dapat menjadi guru profesional yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, seperti biasa kita pimpin doa sebelum kita mulai proses pembelajaran kali ini ya. Silakan aja. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada Tuhan. Selamat pagi, sehat semua ya nak ya? Hari ini kayaknya ada beberapa anak yang nggak berangkat ya? Ada keterangan apa enggak itu? Izin apa sakit? Izin ya, pergian apa kemana? Ya jelas izin ya. Ya udahlah kita izinkan ya. Kita tapi ya bagaimana ya? Karena hari ini kan adalah materinya tentang limbah dan daur. Kemudian nanti juga ada project yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti mungkin beberapa teman kalian yang tidak hadir hari ini harus melaksanakan usulan ya. Harus melaksanakan usulan projectnya. Karena tak masuk tadi ya. Oke, nah kita mulai saja pembelajarannya ya. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa Ibu akan menonton video. Tolong dicermati
kalian lihat nggak tadi ada beberapa binatang yang habitat ya? Sangat sedih sekali. Bayangkan kalau kita nggak punya rumah tuh bagaimana, gitu ya? Jadi katakanlah ya, kita sebagai pelajar tuh minimal punya seperti yang juga kemarin, punya ide kreatif mulai dari hal kecil dulu. Jangan bermimpi yang besar dulu deh, yang kecil dulu aja. Mulai dari rumah kita ya, mulai dari diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang kecil ya. Ternyata pembiasaan kecil itu nanti bisa membawa efek yang besar. Jangan sampai hal seperti di video tadi terjadi ya. Ini dari video tadi ada siapa yang mau menanggapi? Tolong apa sih yang bisa kalian tangkap dari video yang ibu tampilkan? Mungkin ada? Saya Bu. Ya silakan Novalia Puji Lestari. Ya, silakan. Baik Bu, video tersebut menampilkan cara-cara penanganan limbah. Contohnya seperti mendaur ulang limbah. Ya, benar ya. Salah satu poin yang ditangkap oleh Novalia itu benar adanya. Ada di sana limbah organik, ada limbah anorganik. Ternyata semua itu bisa didaur ulang. Nah, nanti diapakan saja itu ya, didaur ulang itu diapakan saja nanti kita lihat ya. Kemudian ada lagi yang lain? Yopi coba Yopi ya, silakan Pi. Menurut saya, yang saya lihat dari video tadi, bahwa sampah organik bisa didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan, Bu. Oh iya ya, sampah-sampah organik dan anorganik ya. Betul sekali tanggapan dari Yopi ya, tepat sekali. Sangat berkaitan sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena kan materi yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang limbah dan daur ulang. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan seperti kemarin. Seperti kemarin Ibu bilang Mbak kita itu mau berangkat dari rumah mau kemana itu punya tujuan. Kalau kemarin itu kita KD-nya 3.11. Hari ini kita ada di KD ini nggak Ibu tulis ya, KD 4.11 yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi harapannya hari ini tuh kalian bisa memunculkan ide dan gagasan untuk tadi buat produk ya. Karena model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah project basis learning, sehingga kalian itu diharapkan hasil akhirnya, hasil belajarnya itu adalah membuat sebuah produk. Mulai dari gagasannya sampai dengan alat bahannya, sampai dengan cara kerjanya, sampai muncul produknya ya. Kemudian indikator. Kalian dianggap tuntas jika sudah melakukan keempat hal ini. Yang pertama, membuat usulan cara pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat limbah. Saya rasa ini nggak terlalu sulit ya, karena di lingkungan kita juga banyak ya. Kemudian yang kedua, membuat produk daur ulang limbah. Nah, kalian harus membuat ini nanti ya. Kemudian yang selanjutnya, membuat laporan hasil produk daur ulang limbah secara tertulis. Nah, ini memuat alat bahan, cara kerja ya. Kemudian yang keempat itu adalah mempresentasikan seperti biasa ya. Semua pembelajaran itu pasti diakhiri dengan yang namanya presentasi. Nanti harapan Ibu kalian bisa ya, pasti bisa. Ya, tujuan pembelajarannya hampir sama ya. Mengelompokkan jenis-jenis limbah ke dalam kategori 5R ya. Apa itu 5R? Nanti Ibu jelaskan dulu supaya kalian gak kebingungan ya. Apa sih 5R itu nanti biar gak kebingungan ya. Kemudian yang kedua, membuat dan mengemukakan rencana mengatasi masalah lingkungan. Jadi nanti harus ada perwakilan kelompok itu yang mengemukakan, oh iya Bu, hari ini saya mau buat ini. Nah, gitu ya. Jadi per kelompok nanti beda-beda. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalau kalian sudah mengungkapkan gagasan, oh sudah ngomong nih, misalnya kelompok 1 mau buat ini Bu, realisasikan itu ya. Realisasikan dalam artian kalian sudah mengemukakan rencananya apa, maka nanti yang di poin ketiga ini aksinya. Oh mau buat ini ya, dia dibuat gitu ya. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan hasilnya. Nah, presentasi tadi itu ya, dikomunikasikan melalui proses presentasi. Oke. Nah, proses pembelajaran yang harus kalian lalui nanti diskusi ya. Diskusi ini nanti akan digunakan pada saat kalian lakukan pada saat menyimpulkan ya, menetapkan gagasan atau apa yang harus yang mau kalian buat, diskusikan nih, rencanain ya, merencanakan apa. Nah, setelah diskusi ketemu mau buat apa, rencana apa, masuk ke pembuatan produk.
silakan di scan dulu. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut lagi tentang yang 5R tadi itu ya, apa sih 5R? Nanti kalau sudah ketemu yang 5R, baru kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Sudah nak ya? Sudah ya, sudah di scan, sudah tampil ya bahan ajarnya ya? Sudah ya. Ya. Nah, materi 1 ya, upaya mengatasi lingkungan ini tadi sudah ada di video yang pertama, konservasi, pengelolaan daur ulang limbah, penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya sesuai dengan dosis. Jadi konservasi ini adalah penanaman kembali ya, atau apa namanya renegosiasi. Kemudian contohnya kalau kalian melihat ada beberapa hewan yang dia itu kehilangan habitatnya, ya bisalah kalian tangkapkan mereka itu ya, dibuatkan habitat baru. Kemudian pengolahan yaitu daur ulang limbah ya. Nanti kita poinnya di poin nomor 3. Proyek kita fokuskan di poin nomor 3 yaitu daur ulang limbah ya, dengan menggunakan teknik 5R tadi ya. Nah ini nih, ini yang mungkin bisa kalian bicarakan atau kalian sosialisasikan di rumah dengan orang tua, bahwasanya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ini harus sesuai dosis. Jangan nanti nyemprot gramason misalnya itu ya, di singkong itu ya, supaya rumputnya mati. Wah, dosisnya 500 sudah tidak mati itu tumbuhannya. Tambahin dosisnya sama bapaknya itu ya. Semprotnya lagi itu mati rumputnya, tetapi apa yang terjadi? Mikroorganisme yang ada di tanah juga ikutan mati. Maka itulah tanah jadi tidak subur. Terjadilah yang namanya leles. Kemudian terjadi hama-hama yang di luar dugaan itu muncul ya, karena sudah nggak ada suburan di situ ya. Lanjut. Nah ini adalah Ibu lewatkan aja. Nah ini dia. Poin kita di sini kan. Teknik pemanfaatan limbah 5R. Kalian harus pahami betul-betul yang ini. Nanti Ibu akan berikan LKPD yang berkaitan dengan ini ya. Yang pertama, reuse, dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya apa namanya? Seperti yang namanya baju bekas. Kalau kalian di rumah baju bekas itu ada ya, nggak muat sudah kalian, bisa kalian infakkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Itu adalah reuse, jadi menggunakan kembali barang yang belum rusak masih bisa dipakai, kita gunakan kembali dengan cara sedekahkan atau bagaimana ya. Kemudian yang kedua itu recycle, daur ulang. Ini adalah bahan-bahan yang sudah kalian pakai ya, dia menjadi sampah tetapi bisa kalian daur ulang. Contohnya membuat kerajinan ya, membuat hiasan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya reduce, mengurangi atau mengganti. Artinya kalau kira-kira kita pakai AC itu bisa menggunakan apa? Bisa menimbulkan global warming karena ada feronnya. Kita bisa pakai itu kipas angin ya. Kipas angin ini aman ya, cuman memang dia listriknya sama sih, sama AC juga boros ya. Tapi lebih baik digantikan aja penggunaan AC itu dengan penggunaan kipas angin. Karena AC itu mengandung feron. Beberapa sih, enggak, ada juga beberapa AC yang dia tidak mengandung feron ya, karena itu feron itu dia bisa mengakibatkan efek global warming ya. Sama seperti penggunaan hairspray pada rambut itu ya. Kalau kalian butuh supaya rambutnya rapi, jangan pakai hairspray, karena hairspray itu bisa mengakibatkan yang namanya global warming juga ya. Kemudian repair, di barang-barang yang rusak itu bisa kita perbaiki. Contoh sendal jepit, pernah lihat sendal jepit yang putus itu? Nah, bisa diperbaiki ya? Nanti kalian juga akan hafal itu lagi di sini ya. Karena nanti ada di LKPD itu bahannya, salah satunya adalah sendal jepit yang sudah rusak. Nanti bisa kalian perbaiki, terserah kalian itu. Kalau kalian searching di YouTube, banyak sekali ya, nggak hanya sekedar apa namanya itu disambung gitu. Banyak sekali caranya untuk mendaur ulang si sendal jepit itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya refill, dapat diisi ulang. Contohnya pemakaian galon. Ya, yang galon gimana? Yang punya galon, nah itu adalah contoh daripada pemilihan bahan yang kita bisa isi ulang ya. Atau contohnya botol-botol air mineral itu aquarium ya. Nah, disebutkan merek ini ya. Nah, itu juga bisa karena apa? Dia bening ya. Tapi kalau misalnya botol-botol yang ada warnanya, jangan ya. Karena dia mengandung senyawa ini. Ini ya, contohnya ini baju bekas, dia masuknya ke reuse, refill, repair ya. Kemudian ini recycle. Nah ini dia ya, botol bekas, dia masuk ke reuse, recycle, refill. Bisa diisi ulang, bisa didaur ulang, bisa juga dipakai kembali
Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan langsung bagikan LKPD-nya. LKPD daripada Oke nak, tadi sudah ya pembacaan tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Kemudian materi cuplikan tentang apa itu 5R juga sudah Ibu sampaikan ya. Sekarang untuk mempercepat waktu karena mengingat mata pelajaran kita ini jamnya pendek menurut saya ya, karena kan hari ini adalah project basis learning, harus menggunakan waktu yang cukup lama karena kalian harus buat produk. Untuk mempersingkat waktu, kita bagi kelompoknya seperti biasa ya. Posisi 1. Ya siap-siap posisi 1 sudah? Ya, posisi 2. Siap ya, posisi 2 sudah rapi. Lanjut, posisi 3. Oke, sip. Sudah rapi ya. Jadi sudah ditentukan posisi 1, posisi 2, posisi 3 sudah terpenuhi. Maka ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, ini LKPD akan langsung dibagikan. LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3, 4 dan 5. Ya, kalau sudah semua ya, sudah pegang LKPD semua ya. Jika sudah pegang LKPD seperti biasa, petunjuk penggunaannya itu adalah yang pertama, jangan lupa isi data di diri. Silakan isi dulu data dirinya. Isi data dirinya, namanya siapa, kelompok berapa, namanya siapa, namanya jelas. Yang tidak berangkat tidak usah ditulis ya, nanti biar mereka punya project sendiri. Ya, silakan tulis dulu. Sudah? Belum ya? Ya, silakan tulis dulu. Nah, sudah diisi data diri, identitasnya sudah lengkap. Sekarang kalian buka LKPD-nya, tolong dipahami. Perintah pertamanya itu apa itu perintah pertamanya? Coba Nuryaningsih dibaca perintah pertamanya. Yang pertama. Siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis limbah ke dalam 5R dengan cepat. Ya, siswa dapat mengelompokkan limbah ke dalam 5R dengan tepat. Ya, jadi di situ kalian lihat tabelnya ada bahan-bahannya. Kalian bisa berikan tanda checklist dia masuk ke dalam poin apa ya? Dia masuk ke dalam apakah misalnya yang pertama itu ada apa yang pertama Risma? Ada stick es krim itu limbah itu ya. Jadi adik-adik kita di rumah kalau misalnya kalian berikan es krim, sticknya jangan dibuang. Ya dibuang sih, tapi terus disimpan dulu lah ya. Dibersihkan, dicuci, ternyata itu bisa dimasukkan kemana? Nanti kalian bisa pilih ya. Bisa kalian pilih, kalian diskusikan. Ya sekarang untuk di poin ini kalian silakan diskusi di poin 1 dan poin 2 dulu. Ya, poin 1 dan poin 2. Memilih apa itu bahan ke dalam 5R, kemudian tentukan rencananya apa, produk olahan apa. Nanti setelah ketemu produk olahannya apa, kalian harus mengungkapkan dulu. Kelompok 1, oh Bu, saya mau buat ini. Kelompok 2, saya mau buat ini, dan seterusnya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Nel. Dari LKPD ini apakah kami harus membuat semua produk dari bahan-bahan yang ada pada LKPD ini? Oh iya, jadi gini pertanyaannya Nelina, ya bagus sekali ya, memperjelas petunjuk pengerjaan. Jadi begini, itu kan ada berapa ya? Ada 6 bahan ya? Ada 6 bahan. Nelly nanya, apakah kita harus buat semua produknya Bu? Jawabannya tidak ya. Artinya setiap kelompok memilih satu saja bahan yang digunakan untuk membuat produk. Kalau buat 6-6-nya bahan itu nggak rampung gitu ya, nggak selesai nanti bubar urusannya ya, waktunya habis. Jadi nanti silakan satu kelompok milihnya ini, nanti satu kelompok lagi milihnya ini dan seterusnya gitu ya.
Jadi satu kelompok milih satu bahan saja yang kiranya menurut kalian efisien waktu dan cepat dalam pengerjaannya, karena kita ini waktunya sangat terbatas ya. Oke. Nah, silakan kita boleh mulai diskusinya sebentar ya. Kita mulai diskusinya sebentar. Ini gimana? Sudah dibuka apa belum? Sudah ya? Oke, sip. Nanti tinggal disiapkan, dikemukakan ya. Ya Bu. Gimana? Sudah? Aman? Aman, sip. Aman ya? Aman sekali loh. Luar biasa ini. Oke nak, kalian sudah diskusi? Sudah ditentukan? Sudah. Mau buat produk apa, dari bahan apa ya? Kemudian itu LK-nya sudah diisi. Maka sekarang waktunya kalian untuk mengemukakan hasil diskusi. Kalian mau buat apa? Kemudian ide apa yang kalian punya ya? Sudah siap? Sudah siap ya? Kalau sudah siap kita mulai dari seperti biasa kelompok satu. Siapa yang mau maju silakan kelompok satu. Amel, berdiri Mel, dibacakan idenya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat akan membuat produk menggunakan teknik recycle atau mendaur ulang limbah menjadi bahan yang bermanfaat menggunakan bahan stick es krim. Terima kasih. Ya. Kelompok satu beri aplaus dulu. Kelompok satu memilih teknik recycle. Apa itu recycle? Mendaur ulang. Tadi Amel juga bilang dia memilih bahan stick es krim yang sudah bekas pakai. Ya, bagus sekali idenya. Yuk kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, siapa kelompok 2? Ruth. Selamat pagi. Pagi. Saya Ruth dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat akan membuat produk menggunakan teknik repair yang memungkinkan kami akan memperbaiki barang yang telah rusak agar dapat digunakan kembali. Contohnya menggunakan bahan baju bekas yang telah rusak. Terima kasih. Ya, oke sip. Tadi bilang ya dari kelompok 2 dia memilih teknik repair ya, repair atau memperbaiki. Bahan yang dia pilih adalah bahan baju bekas yang sudah rusak. Kita lihat nanti akan diapakan sama kelompok 2 supaya baju itu bisa digunakan kembali. Yuk kita lanjutkan kelompok 3. Ya, Anita silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat akan membuat produk menggunakan teknik recycle atau mendaur ulang limbah menjadi bahan yang bermanfaat menggunakan bahan tisu bekas. Terima kasih. Ya, bagus. Penegasan ya dari Andika dia memilih teknik recycle. Bahannya adalah tisu bekas pakai. Nanti dipilih ya tisunya ya, yang bekas tapi yang bagus gitu ya. Jangan milih yang bekas ada itunya gitu ya. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan. Selamat pagi. Ya, pagi. Saya Etis dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat akan membuat produk menggunakan teknik repair yang memungkinkan kami akan memperbaiki barang yang telah rusak agar dapat digunakan kembali. Kami menggunakan bahan sendal jepit yang telah rusak. Terima kasih. Iya, oke sih. Kita ketemu lagi teknik repair ya. Udah dua repair, 2 recycle. Kemudian kelompok 4 memilih
sendal jepit yang sudah rusak tadi dipakai lagi ya. Yuk kita lanjut ke kelompok 5. Silakan siapa? Nurianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurianingsih, perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat akan membuat produk menggunakan teknik recycle untuk mendaur ulang limbah menjadi bahan yang bermanfaat menggunakan botol air mineral. Iya. Terus lagi. Kelompok 5 sekali lagi memilih teknik recycle. Jadi kita ada 3 recycle, ada 2 repair. Dia menggunakan bahan botol mineral. Ya, jadi bisa didaur ulang. Ternyata botol mineral itu kita lihat nanti bisa jadi apa ya. Oke, nah kalian sudah mengemukakan ide-idenya dan ibu sih bagus-bagus semua ya idenya. Sekarang kita tentukan dulu nih jadwalnya nih. Kalian butuh waktu berapa lama kira-kira untuk membuat produk-produk ini? Yuk, kira-kira butuh berapa waktu? Berapa? Ya 30 menit cukup ya. Gimana kelompok lain setuju nggak sama yang dibilang sama Nacitra? Nacitra dari kelompok 1 dia butuh waktu 30 menit untuk mengolah bahan-bahan yang dia sebutkan tadi menjadi bahan yang bisa dipakai lagi atau bisa digunakan lagi ya, tekniknya recycle. Cukup nggak 30 menit? Yang lain gimana, setuju nggak? Ya Bu, saya setuju. Ya setuju ya, setuju. Jadi kita tentukan 30 menit kalian harus membuat produknya. Setelah itu disiapkan laporannya, lalu kalian presentasi. Tapi sebelum presentasi nanti produknya akan ibu nilai dulu ya. Setelah dinilai baru nanti kalian presentasikan. Waktunya fix 30 menit ya? Oke, kalau gitu mari ibu berikan kalian waktu 30 menit, siapkan bahan-bahannya dan silakan buat proyeknya. Kedua ujungnya dibakar. Itu banyak nih tisunya. Oh, tisunya juga kayak ini. Lipatannya kan pakai. Ini mau pakai.
Oh alah. Kayak matahari ini gitu. Kayak matahari. Iya. Nanas. Ya wis cah kira turun dhisik cah. Disatukan. Aku disotek kok baik. Iya, beda nyamuk. Coba bisa. Ditempelan. Enggak. Daun. Sedikit loh, sedikit. Ya. Biasa tuh mungkin bisa ini nggak bisa yang ini. Maksudnya udah bisa. Caranya beda yang berulang ini. Poros ah. Oke nak, bagaimana? Sudah 20 menit berlalu, ada yang sudah selesai? Kami sudah selesai, Bu. Ya, mana produknya nih? Sudah selesai ya ini ya? Oh, ini produknya sudah langsung diisinya ya. Ya, bagus ini ya produknya ya. Ada yang lain? Belum selesai, Bu. Belum ya? Oh, belum selesai. Ya. Oke, karena masih 10 menit lagi, mungkin nanti selesai ya, Nak ya? Setelah 10 menit ya? Ya, Bu. Ya, oke. Oke, Nak, sudah 30 menit ya? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, silakan kumpulkan produk hasil diskusi kalian, hasil kerjasama sama kalian. Silakan kumpulkan ke depan. Tuh, kelompok 1 mana?
Ya, kalau tunjukkan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Media dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat. Berikut alat dan bahan yang digunakan. 1 stik es krim, 2 kain flanel, 3 lem bakar, 4 gunting, 5 pensil. Berikut langkah-langkah pembuatan produk. 1. Menyusun dan menempelkan stik es krim menggunakan lem bakar. 2. Menggambar pola pada kain flanel. 3. Membentuk pola menggunakan gunting. 4. Menempel pola pada stik es krim yang telah disusun. Ya. Dan ini hasilnya. Ya, Ibu terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, berapa? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Prasetyo, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan produk yang kami buat. Berikut alat, bahan, dan langkah-langkah pembuatannya. Pertama, bahan dari tisu. Kedua, alat dan bahan yang digunakan. 1 tisu, 2 lidi, 3 kain flanel, 4 gunting, 5 tali kawat. Kemudian langkah-langkah pembuatan produknya. 1. Merapikan tisu dan memotongnya menjadi 2 bagian. Setiap potongan tersebut nantinya bisa digunakan menjadi 2 kuncup. Kedua, melipat tisu menjadi bentuk kipas. 3. Mengikat bagian tengah tisu dengan tali kawat. 4. Membuka lipatan-lipatan hingga membentuk bunga. 5. Menggunting pola daun pada kertas flanel. Kemudian menempelkan bunga dan daun pada lidi. Sekian, terima kasih. Ya, berapa? Ini teman-teman produk yang telah kami buat dari kelompok 3. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurianisi selaku perwakilan dari kelompok 5. Hai nih. Berdasarkan hasil olahan limbah dari sampah yang kita buat menggunakan teknik recycle dengan menggunakan bahan limbah yaitu botol air mineral. Alat dan bahannya adalah 1 botol air mineral, 2 kain flanel, 3 lem bakar, 4 kardus bekas, 5 pensil, 6 gunting. Langkah-langkah pembuatan produk yaitu 1. Memotong bagian atas botol air mineral, 2. Memotong pola kardus sesuai keinginan, 3. Memotong kain flanel untuk melapisi bagian luar botol mineral dan bagian atas kardus. 4. Menempelkan kain flanel yang telah dipotong sesuai dengan pola di atas kardus sebagai tahakan. 5. Menempelkan kain flanel botol yang telah dipotong. 6. Menempelkan botol dengan kardus yang telah dilapisi dengan kain flanel. 7. Memberi hiasan dengan kain flanel dengan bentuk yang unik. Ini adalah hasil dari kelompok kami, yaitu wadah pensil dari botol plastik bekas. Terima kasih presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, nah tadi sudah ya, presentasinya sudah, produknya juga sudah, produknya bagus-bagus sekali. Itu adalah termasuk satu action kalian, tanda bahwa kalian sudah melakukan sesuatu hal yang kecil untuk lingkungan kita ya, yaitu mendaur ulang limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita atau lingkungan kita. Dari tadi itu ya, proses pembelajaran serangkaian, proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka Ibu ingin tahu sih beberapa ya refleksi apa sih kesulitan apa yang kalian temui saat pembelajarannya. Kemudian
kemudian apa yang sudah kalian pahami, dan apa saja sih yang kalian rasakan pada saat melakukan proses pembelajaran. Mungkin yang pertama bisa langsung dimulai dari Wayan Pandey, silakan. Kegiatan apa yang dilakukan selama proses pembelajaran? Kegiatan yang saya lakukan adalah berdiskusi dan membuat produk olahan limbah menggunakan salah satu teknik 5R secara menginvestasikan ke depan kelas. Ya, jadi prosesnya sudah runtut ya, mulai dari diskusi, kemudian mengemukakan, kemudian membuat bahan membuat produk, kemudian sampai presentasi. Kemudian selanjutnya mungkin yang lain, sesuatu hal yang nampaknya sederhana tetapi sebenarnya membawa efek yang luar biasa ya nak ya. Nanti harapan ibu kalian sudah bisa membuat, sudah punya ide, kemudian bisa mempresentasikan. Nanti di rumah disosialisasikan kepada orang tua atau orang-orang terdekat, mbak atau bude ya. Bilang bahwasanya jangan buang sampah sembarangan, bahwa sampah itu masih bisa diolah-olah lagi gitu ya nak ya. Sudah, kalian terima kasih banyak sudah memberikan refleksi yang sesuai dengan harapan saya. Hari ini pada pembelajaran ini kalian sudah semua rangkaian pembelajaran, dan yang bagusnya lagi semua sudah kalian pahami. Oke, sudah rapi. Maka sebelum ibu menutup daripada pembelajaran hari ini, ibu harapkan ada salah satu siswa yang membacakan kesimpulan apa saja yang sudah kalian terima, yang sudah kalian lakukan hari ini, dirangkum dalam sebuah kesimpulan. Ya, siapa ya? Kira-kira ibu tunjuk aja ya. Ya, silakan Satrio Ramadhani dibacakan kesimpulannya. Golong ke dalam 5R, di mana produk recycle meliputi hiasan dan kerajinan yang terbuat dari tisu, botol air minum, dan stik es krim. Sedangkan repair dari bahan sendal putus dan baju bekas yang diperbaiki dan dapat digunakan kembali. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Tadi ya pembelajarannya sudah selesai, kesimpulannya juga sudah dibuat ya. Maka pembelajaran hari ini bisa kita akhiri sampai di sini, dan ibu ingatkan sekali lagi jangan lupa kalian mensosialisasikan kepada orang-orang terdekat. Bahwasanya sampah itu masih bisa diolah, jangan dibuang sembarangan. Itu adalah aksi yang